A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Mushola beserta pengurus yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di tengah pengantukan Bapak Ibu semua, tapi tetap duduk di majelis ilmu ini memang cukup panas ya Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita ke masjid, ke mushola ini, duduk di majelis ilmu ini, Allah senantiasa berikan Bapak Ibu kesehatan, dikaruniakan anak cucu keturunan yang soleh dan solehah. Bersalawat kita pada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersalawat sehingga kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Ketika kaum Quraisy tidak bisa lagi untuk menakut-nakuti, mengancam, menyakiti umat Islam, akhirnya mereka memilih cara yang lebih lembut, yang cara itu masih bisa dipakai sampai masa sekarang. Jadi udah dipukuli mereka, umat Islam makin kuat imannya, makin teraniaya, makin kuat imannya. Akhirnya mereka pakai cara lagi untuk membujuk. Datanglah mereka ini kepada paman Rasulullah Abu Thalib. Paman kasih tahu sama Muhammad, kalau dia mau berhenti mendakwahkan Islam, dia mau jadi raja, kami sudah sepakat mengangkatnya menjadi raja Arab. Itu Pak, dikasih jabatan, tidak usah jadi raja lagi Pak, jadi RT berebut Pak, tidak usah raja lagi. Jadi RT gaji sekali 3 bulan Pak ya, potong pajak lagi orang berebut orang. Kadang masuk masjid itu udah beda pintunya, pendukung RT yang ini dari sebelah sini masuknya, pendukung RT iya Pak. Lagi jabatan itu RT. Kalau usah RT masih ada gajinya, jadi pengurus masjid berebut orang. Sampai pas pemilihan itu kalau masa ada orang yang pernah ke masjid itu orang supaya bisa dipilih. Jadi kalau kita lihat ya, di Mumbai ini Ibu Masjid Dakwah dulu berapa tahun berkasus, pengurus lama nggak mau mundur, pengurus baru terbentuk. Pengurus baru undang saya ceramah, pengurus lama undang ustaz, dia dua-dua kami dapat dulu. Dia yang berebut, orang yang ternyata tulang dari dia jabatan semua. Rupanya Bu pengurus yang baru yang manggil saya supaya saya yang ceramah. Akhirnya saya dekati ustaz yang udah terakhir datang. Tenang ya saya, amplop kita bagi 2. Amplop sama di ustaz itu baru rupanya sama pengurus berkelahi berapa tahun atau masih taufik berubah itu kan berubah. Jangan sudah sok begini. Saya mau ceramah untuk takbir orang kelahi dalam doa. Saya mau pulang saya belum ceramah lagi Pak. Udah duduk di situ dulu. Jadi lihat tuh ya, bukan main-main masalah jabatan doa. Apalagi di atas itu lurah sampai membayar mau orang baru. Lalu dana jadi rahasia dulu. Ingat itu lurah 50 juta, camat 250,
belum lagi kata-kata saya. Untuk bisa jadi PNS kadang terdengar Pak, ada duit 625 yang tidak mungkin untuk 5.000 Pak. Sampai membayar orang untuk mendapatkan jabatan, mau orang. Sementara Rasulullah cuma-cuma tinggal duduk aja. Besar kemana-mana dari saya pernah jadi RW. Pertamanya aman-aman aja Pak, perasaan kita. Apa yang membuat saya jadi RW itu? Rupanya orang minta tanda tangan dan ngasih duit Ibu. Ya ada sedikit RW. Apa nih Pak? Yang bisa pegang Pak? Jangan dilepas Pak. Lepas nanti lepas itu. Apa nih Pak? Ada sedikit pegang. Maaf juga nih. Jadi pas mau masuk bulan puasa, rupanya mau ngasih ini minuman kaleng. Wah, enak nih. Banyak kok minuman kaleng di rumah. Pas habis 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, mutlak lagi saya menang. Tak ada lawan. Di saat itu saya mengundurkan diri karena hati sudah tidak bagus dari jabatan. Orang baik bisa berubah menjadi jahat karena jabatan. Itu bukan pada masa sekarang aja. Kalau Bapak Ibu baca surat Al-Baqarah 246, itu kan tentang Nabi Israel minta kepada Nabi Samuel, diangkatlah seorang raja untuk kami agar kami bisa melawan Jalut. Jalut di Palestina Bu. Jadi dari zaman dulu itu Pak, Palestina, Israel, Palestina sampai hari kiamat itu memang tidak selesai-selesai. Karena Allah memberi kesempatan untuk orang mati syahid di Palestina. Tolut itu, Tolut Israel, Jalut Palestina. Jadi orang Israel itu terusir dulu Pak. Jadi kata orang Israel ini, wahai Nabi, angkatlah seorang raja untuk kami supaya kami bisa melawan Jalut. Kata Nabi Samuel, kalian minta raja, tidak diangkat raja, kalian tidak mau perang. Tidak mungkinlah kami tidak mau perang sementara kami sudah terusir dari kampung kami. Diadakanlah pemilihan Bu. Itu Bu ya. Allah memerintahkan Nabi Samuel pemilihannya unik Pak. Siapa yang sama tingginya dengan tongkat Nabi Samuel jadi raja. Jadi kalau Allah yang mengadakan pemilihan murah biaya Pak, diukur aja tapi berapa tinggi dengan tongkat. Sebanyak itu Nabi Israel rupanya yang sama tingginya dengan tongkat Nabi Samuel hanya satu orang, yaitu Tolut. Tolut itu bukan sembarangan Allah memilihnya Pak. Itu hanya caranya Bu. Tapi kenapa Tolut yang terpilih? Sebab dia memiliki otak yang cerdas, tubuh yang kuat. Itu jadi pemimpin dia. Cuma dia miskin. Badan kuat, otak cerdas, cuma miskin. Tapi Allah yang menunjuknya. Mau Bani Israel ikut. Berarti kan Tolut ini pilihan Allah ibu. Pilihan Allah melalui Nabi Samuel. Orang baik, petani, cerdas, dan berfisik kuat. Tolut inilah yang memimpin Bani Israel berperang melawan Jalut. Nah, itu di surah Al-Baqarah 26, 27, 28. Jadi kan diuji dengan air sungai. Siapa yang meminum air ini berarti dia tidak ikut menjadi pasukanku. Siapa yang tidak meminumnya maka dia ikut dengan aku berperang. 7.000 orang Israel yang berangkat perang itu 6.700 minum, tinggal 300 lebih pasukan. Jadi orang Israel itu dari dulu tuh memang macam itu lah kelakuannya. Dia enak-enak aja mau sama dia. Dan kita, kenapa doa kita sepertinya tidak terkabul yang mendoakan Palestina? Karena sifat kita pun ada sifat orang Israel. Contoh ya, waktu Tolut naik kan banyak orang kaya Bani Israel tidak setuju Pak. Karena
Tolut miskin. Tidak mau orang Tolut, cuma karena Allah yang memilih, makanya mau. Apa bedanya sama kita? Ini ada anggota dewannya, cerdas otaknya, fisik kuat, tapi tidak berduit Pak. Kalau saya bilangnya caleg lillahi ta'ala dulu. Ini ada caleg, kelakuan jahat, duit banyak Pak, royal, mau ngasih orang, yang menang siapa? Yang berduit Pak. Nah, ada Pak, jadi sifat itu sama sikap orang Israel itu. Mengumpulkan orang, kasih duit mau apa beda sama kita. Maka doa itu susah makbulnya untuk kita jahat karena sama macam orang Israel kelakuan kita. Kemudian tinggal 300 orang ini berperang Pak. Di antara 300 ini ada Nabi Daud alaihissalam, tapi belum jadi nabi lagi Pak, remaja, beranjak, dewasa. Pas berhadapan dengan Jalut, ketakutanlah yang 300 ini. Karena takut dihadapkan Tolut rasa yang lalu. Siapa yang berhasil membunuh Jalut akan menikahkan dengan anak perempuan. Anak cantik Pak. Cuma satu orang yang berani maju, yaitu Nabi Daud. Nah, Nabi Daud lah yang berhasil membunuh Jalut itu pakai menjani. Kemudian bukan berkelahi ini. Pakai manjani itu sejenis kapal yang diputar, lebar, pecah, pakai besi, jalur. Jatuh Jalut, mati. Sejak itu naik karena nama Nabi Daud. Jadi semua orang membicarakan hidup Daud hebat, sehingga terhimpit nama mertuanya. Daud itu orang baik dari Pak, karena Nabi Daud tinggi popularitasnya, sakit hati dengan menantunya sendiri. Apa yang menantu? Mertua sama menantu, takut dia tergeser jabatan, padahal Allah yang menunjuknya. Allah yang memilih dia, dikasih jabatannya hanya. Akhirnya apa kejahatan Tolut itu? Berencana dia membunuh Nabi Daud. Menantunya sendiri mau dibunuh kan? Pertama caranya menuduh, asal ada pemberontakan, diutusnya menantunya. Di 10 orang aja tentaranya bahwa yang lawan orang itu. Sebetulnya maksudnya supaya menantunya mati. Tapi Nabi Daud ngaku, menang terus Pak. Akhirnya terang-terangan Tolut ingin membunuh Nabi Daud. Dikencarnya, jadi sehari sebelum dia mengejar Nabi Daud itu, istri Nabi Daud udah kasih tahu, menghindar dulu Bang, ayahku tidak senang sama Bang. Sembunyi Nabi Daud di atas bukit Bu. Begitu Tolut mencarinya karena kecapean, ketiduran di bawah bukit itu Tolut ini. Turun Nabi Daud, ditancapkannya panah di hadapan muka mertuanya itu Pak. Bangun mertuanya. Kata Nabi Daud, jika aku menginginkan kerajaanmu ya, mudah bagiku untuk membunuhmu saat ini. Tapi aku tidak pernah ada terpikir itu. Nah, disitulah Tolut menyesal, bertobat, barulah kerajaan pindah kepada Nabi Daud. Jadi dari jabatan itu apalagi yang menunjuk cuma Ustaz Somad Bu, sedangkan Allah ada menunjuk kerajaan. Jadi kan orang banyak gitu ya, Ustaz Somad disalahkan orang. Sedangkan yang ditunjuk Allah aja meleset. Jadi orang yang dikasih jabatan itu orang baik pun bisa berubah menjadi jahat. Jadi lucu juga orang kalau mempermasalahkan. Kayak Nabi Samuel, Nabi lagi Bu, yang ikut menyetujui pemilihan si Tolut ini Bu. Allah mendukung, itu banget. Jahat juga dunia, tapi akhirnya dia bertobat. Siapa lagi contoh yang dikasih jabatan jadi jahat? Fir'aun. Fir'aun itu Pak, Ramses V yang di zaman Nabi Musa alaihissalam itu awalnya raja yang adil Bu. Dia memimpin Mesir sama Bani Israel. Bani Israel ini jadi budak orang Mesir dulu nih Pak. Kerja keras tuh. Nah bermimpilah Fir'aun ini. Awalnya baik Fir'aun tuh Pak, sama penduduknya sama Bani Israel itu baik. Mimpilah dia ada anak kecil masuk ke dalam kamarnya, mengambil mahkotanya, menghancurkan. Besoknya dia bangun, dikumpulkannya penasehatnya, aku
malam ada kecil masuk ke kamar aku di tiang-tiangnya mahkota aku dipecahkannya. Oh gawat aja, itu artinya akan ada bayi Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanmu. Itulah keluar keputusan Firaun untuk awasi seluruh perempuan Bani Israel yang hamil. Kalau mereka melahirkan anak laki-laki langsung bunuh. Itu aja tidak. Jadi jangan ibu kira ibu jadi pejabat tuh enak, ngeri, baik, kita bisa jadi jahat. Jadi Firaun, Talut itu bukti nyata bahwa tidak main-main diuji dengan jabatan. Nah itu yang ditawarkan ke Rasulullah. Jadi raja dan pahlawan Pak. Kemudian paman, kalau mau Muhammad ini berhenti mendakwahkan Islam, dia mau kekayaan, kami siap mengumpulkan harta terbaik kami. Duit, sama duit ini ngeri Pak. Kadang kami ini punya beda 50.000 aja, amplop tidak ceramah. Ngeri ya. Duit itu ngeri ya Pak kan. Nah itu Bu, jangan salah lagi. Bisa menggoyang kita tuh kuat. Saya ingat dulu Bu ya, saya ada 2 kali dalam sebulan masuk di ibu. Tahun 2003 bulan November itu ada masuk ibu-ibu caleg baru mencalonkan diri untuk maju 2024. Itu dia bukan majelis taklim itu Pak. Jadi melaporlah ketua majelis taklim ke saya, Ustaz ada ibu ini dia nyalek untuk tahun depan bisa minta waktu seru, tidak apa-apa Bu, salah. Jadi ibu menyampaikan lagi, Ibu, insya Allah saya akan maju tahun 2024 dari partai ini. Saya mohon bantuan dan dukungan ibu-ibu. Pertama, lain-lain lagi ibu tuh. Dan saya tahu ibu-ibu berkumpul di sini pasti karena meninggalkan rumah, anak, suami. Jadi nanti dicatat ya Bu ya, namanya di sama Bu Ema. Ini pemilih Bu Ema, ini kan Bu Ema dulu kan. Masing-masing ibu-ibu nanti dapat sembako dari saya 5 kg beras, 1 paket telur, Indomie 1 kardus, minyak goreng dan sarden. Yang mereknya Mili ya Bu ya, bukan yang satu lagi itu bukan makarel. Apakah ibu mau memilih saya? Iya Bu, kami memilih ibu. Ajarkan kami cara mencoblosnya Bu. Sibuk lah ibu gitu. Ada tentang sembako itu Pak. Saya nengok aja di depan untuk semangat Bu Ema menangkan. Rabu ketiga, kalau saya lagi Bu, ada lagi caleg yang udah pernah menang, mau maju lagi. Ustaz ini ada ibu mau maju lagi. Tidak apa-apa Bu. Ibu-ibu, sebelumnya saya terima kasih atas dukungan ibu 5 tahun yang lalu. Insya Allah saya akan maju lagi ya Bu. Oh iya, ibu udah punya baju seragam. Belum Bu, nanti diukur sama berita ya. Nanti tidak berita. Yang Bu Ema itu Bu mau beri-beri ya. Saya di depan tuh nampak saya mau perubahan wajah Bu Ema tuh. Selain baju seragam ini Bu, saya juga ada sembako untuk ibu-ibu. Nanti diambil ibu ya, itulah sudah saya siapkan. Selain sembako ini bukan maksud saya menjengkel ibu-ibu. Saya kebetulan ada rezeki, jadi masing-masing ibu nanti dapat 250.000. Apakah ibu akan memilih saya? Takbir! Allah! Kamu Ema tuh tidak boleh gitu jadi soal apa besar kau. Ada caleg masih duit gitu Pak. Dan saya sedang itu. Ibu ada istri dari jam 4 dia nelfon suaminya dan akan nanti di kantor Pak, di video call di cek sama suaminya. Pulang jam 2 malam, istrinya kurang ajar kau ya, tak kau ada yang sama istri kau, aku nak manggil kau apa lagi, aku manggil kau aja. Tak ada otak kau, aku telepon dari jam 4 atau angkat, aku video call kau tolak-tolak. Suami macam apa kau ni, nak berubah-ubah tidak
berapa, pasti khawatir apa bu beli saya ini setinggi tinggi itu nggak mau semua kena duit doang. Ada yang ikut enggak? Harta rumah ibu mudah menggoyang iman kita itu selesai dibuatnya. Padahal terjadi dan di zaman Nabi Musa, siapa yang kena gagal harta? Korun tuh pak, jamaah Nabi Musa tuh gelarnya Al-Munawwir, suaranya bagus kalau baca Taurat. Pedagang soleh. Jadi dia minta ke Nabi Musa, doakanlah aku Musa supaya usaha aku sukses. Karena dia pedagang soleh, didoakan oleh Nabi Musa. Berhasil dia pak dagangannya sampai dia pula menganggap remeh Nabi Musa. Aku lebih mulia daripada kau lagi Musa. Hartaku banyak, kau miskin. Itu berubahlah orang dari orang baik menjadi orang jahat. Sampai ditantangnya Nabi Musa, ubahlah. Kalau memang aku yang lebih mulia dari kau ditenggelamkan oleh Tuhan. Tapi kalau lebih mulia kau daripada aku ditenggelamkan oleh Tuhan. Rupanya dia yang tenggelamnya dia. Itulah jahatnya harta itu. Kadang orang kan ya, kalau ada keluarganya miskin, itulah pemalas. Tentang dia dikasih Allah kekayaan ini pak ya. Asal dia pemalas, tidak mau berusaha. Ingat di zaman Rasulullah pak, adiknya miskin, abangnya masih dibantu. Langsung abang ini ngeluh ke Rasulullah, apa bantu dia terus Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Karena dia itu rezeki kamu lah. Makanya dalam keluarga itu ada yang dilebihkan Allah rezekinya. Sebetulnya gunanya untuk membantu, untuk bantu saudaranya. Cuma dia merasa karena kehebatan dia lah dia mendapatkan rezeki itu. Di situ banyak kena. Orang kalau diuji dengan kemiskinan, kemungkinan dia berhasil lebih besar daripada orang diuji dengan kekayaan. Makanya dibilang orang lebih sulit bersyukur daripada bersabar. Kalau kita sedang ada apa-apa, mau tidak mau bersabar. Tapi kalau sudah ada, waktu kita miskin asal lewat di jalan nampak orang jual makanan, kapal bisa beli makanan, orang bisa beli. Udah berduit bingung mau makan apa. Jalan di rumah ini makan ini, dasar ini, akhirnya makan di rumah aja. Karena ibu alamilah, putar-putar duit ada nih pak. Waktu udah berduit semua mau dimakan. Udah ada duit putar-putar. Ini mana namanya udah pernah tuh. Ini yang mau nggak dipakai pak. Di rumah makan dibuat telur dadar di Indomie sana. Itu buktinya tuh ya. Jadi kalau di umat di zaman Rasulullah saya kan kena uji dengan harta. Sahabat bin Hatib. Sahabat bin Hatib itu pak sholat asar habis sholat maghrib langsung lari. Habis sholat maghrib langsung lari. Jadi tanya Rasulullah dia pak, kau tidak ada kebutuhan dengan Allah sahabat. Maka gitu ya Rasulullah, asal habis sholat tak pernah zikir kalau dia mau pulang. Waktu maghrib ini kayak ya Rasulullah, sahabat aku untuk menutup aurat cuma satu. Jadi aku harus bergantian dengan istriku. Kayak aku pulang. Jika kau berkenan ya Rasulullah, doa kau kan makbul. Doakan aku kaya ya Rasulullah. Aku janji kalau aku kaya, aku bantu orang susah, aku tunaikan haknya. Apa jawaban Rasulullah? Kau minta kaya sama aku. Kau lihat hidup aku kaya kan? Kalau kau kan Nabi itu beda. Tapi manusia biasa ya Rasulullah. Doakan aku Rasulullah. Asal lupa minta doa pak. Apakah Rasulullah mendoakan sahabat? Tidak. Ada kambing gunting. Kambing itu yang didoakan oleh Rasulullah pak. Baru dikasih kepada sahabat. Berkah doa Rasulullah berkembanglah kambing itu sampai dia terbeli lembah di Madinah. Semenjak dia beli lembah tidak ada ke masjid lagi. Jadi ngeri ujian
harta itu memang dari. Begitu minta dipungut zakatnya, Bu, apa kata sahabat? Kalian bilang mudah aku merintis usaha ini. Kalau datang ke Rasulullah minta zakat, nanti kan dulu mulai berubah. Kita tuh mulai banyak kena macam itu. Waktu miskin minta hidup senang, setelah senang bukannya malah tenang, malah makin kacau itu kita. Makin kaya silaturahmi, makin berbodi-bodi. Kalau datang bilang mama tidak ada, dia minjam duit terus semua, mama di mana. Mau keluar rumah ada bayar apa dia. Dulu enak kalau keluar kalau tidak berduit, duit bayar lah. Itu darinya ujian harta. Makin berduit seharusnya makin tenang Pak, makin berduit makin risau. Sibuk nyuruh anak matikan lampu, ya kalau matikan lampu di atas banyak bayar listrik, heboh lah. Nanti matikan ya risau. Dibeli keramik bagus-bagus di rumah, merusak silaturahmi sama cucu. Bapak anak kalau pulang kamu aku lari-lari dia kena nanti keramik aku nih. Anakku macam ular kelakuannya, terlalu makin bahasa makin banyak dia Pak. Namanya cucu lah butuh lari-lari dia takut ada yang kena keramiknya Pak. Ada heboh lah jadinya, berkelahi lah sama anaknya dia. Kata-kata anak disuruh apa tidak datang sama mama, nanti itulah Pak. Anak kami jahat Pak, ada aja dia. Jadi makanya bersyukur nih nanti berbanyak. Nah begitu sahabat tidak mau membayar zakat itu Pak. Apa kata Rasulullah kepada utusannya Bani Sulaim itu? Jadi sahabat tidak mau bayar zakatnya, tidak ada Rasulullah celaka sahabat. Itulah asbabun nuzul turunnya surah At-Taubah ayat 75, 76, 77. Ada di antara kalian yang pernah bersumpah kata Allah, jika aku kaya, aku akan beramal soleh. Tapi setelah dia kaya, dia berpaling dari kebenaran dan dia menjadi orang kafir. Maka kutanamkan kemunafikan dalam hatinya sampai dia bertemu dengan aku. Jadi itu kita mungkin ada juga kena Pak. Waktu miskin aku kalau kaya besok aku bantu keluarga, bantu orang tua. Kalau udah kaya untuk pribadinya dia sama anak-anak. Asal nelfon orang tuanya, anak mau yang keangkatnya, kalau dia takut terima ada duit, terus ketemu ke rumah mamanya sandiwara dia bayar betul aku sekarang bayar pokoknya supaya mamanya ada duit. Akhirnya dulu bahaya akibatnya. Jadi di antara orang sekarang ini yang tertinggi penyakitnya psikosomatik, jiwa yang sakit kena ketukuh. Misalnya Pak, takut dibilang orang berduit, akhirnya nggak mau lagi bergaya-gaya, kan tersiksa juga batinnya jadinya. Dia berduit Pak, tapi nggak bisa bergaya, apa gunanya? Itu tersiksa batin. Misalnya udah dibeli mobil, tapi bawa benda juga ke kantor takut. Orang kayak apa kaya hidup dia Pak. Udah dikasih Allah nikmat, tapi terganggu dengan nikmat itu. Bagian dia apa itu kayak dia apa tak bawa mobil Pak? Ya panas tak usah nanti teknologi susah itu dia doang. Itu ya. Jadi kalau diuji dengan harta ini, makanya kalau minta ke Allah itu minta barokah rezeki. Jadi dia berkah-berkahnya datang dari Pak, yang menyamankan jiwa itu yang datang dari itu. Ingat saya dulu ya, dia kerja ASN, tapi rumahnya besar, banyak rumah kosnya bagus Pak. Pas dengar dia ceramahnya bahwa duit yang seperti itu tidak akan menenangkan jiwa. Habis itu langsung ngomong, saya mau bisa. Pikir rumah, sanggup nanti istri bapak, bapak bisa berduit. Tidak betul kata satu-satu. Kita orang gila, dari duit banyak, kita orang gila, awak ketakutan. Handphone itu belum banyak,
risau di sini Ustaz, orang yang mau senang ada salah apa lah katanya. Akhirnya berhenti dia 8 tahun prosesnya. Bayangkan dia nggak dihargai lagi di masyarakat. Dulu ngumpul di masjid, duit keluar, Pak. Nah, ngumpul yang duit ada lagi, Pak. Nah, ini yang beli orang lagi, Bu. Masyarakat ini, Bu, ya, 100 kebaikan yang Ibu buat, 1 kesalahan habis 100. Jadi memang macam itu di masyarakat, Pak. Hilang lah dia selama ini, Pak. Boros dia di masjid, mau masjid, Pak. Dan dia ngomong. Tapi kalau kita sedang kaya itu, Pak, tertuntut aja kita butuh motivasi ya, Pak. Usah ngomong lagi, tertuntut dia, Pak. Kita maaf misalnya, Bapak, tertuntut saya, oh enggak apa-apa, Haji, bagus Haji. Di rumah sakit aja orang habis operasi, belum boleh makan minum kalau belum kentut Haji. Tapi kalau kentut Haji tidak sama kan sama kentut orang lain. Tapi kalau dia berduit, Pak, mana ada busuk kentutnya. Tapi coba orang miskin yang kentut, Pak. Mau kentut saya, otak orang ada orang. Maka rajin kau mengaji. Dan miskin. Itu darinya, Bu, ya. Tetapi apa kata Rasulullah? Sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta benda. Sebaik-baik harta di tangan orang-orang soleh. Nah, itulah maka bercoba Ibu ini kaya karena orang-orang soleh. Karena kalau sempat kita tidak kaya itu apa yang kita beramal jadinya, Bu. Nah, tapi kalau kaya kan kita bisa beramal. Nah, mari kita minta ke Allah itu rezeki yang datang membawa berkah, yang menenangkan jiwa dan tidak minta. Nah, itu yang ditawarkan ke Rasulullah, Bu. Mau duit? Kami kumpulkan harta terbaik kami. Coba, Bu, ya, apa kata Rasulullah? Dulu ada seorang pemuda yang bertauhid kepada Allah. Di desanya itu ada pohon yang disembah orang. Biasanya apa ya? Pergi dia menuju pohon itu, mau ditebangnya, Bu. Dihadap dia oleh iblis yang berwujud manusia. Kau mau kemana? Aku mau menebang pohon itu karena itu perbuatan syirik. Apa urusannya sama kau? Ini harus aku tebang pohon itu. Kata iblis, kalau kau berani menebang pohon itu, aku hajar kau. Langsung dipukul pemuda iblis itu. Terkejut iblis itu, kenapa? Terkapar iblis itu dibuatnya. Kau begitu kuat, aku tidak mampu melawanmu. Tapi aku janji, kalau kau tidak jadi menebang pohon itu, setiap pagi kau bangun, kau akan menemukan koin emas di bawah bantalmu. Kayak gitu, Pak. Itu dari dia, ya, dikasih harta. Betul ya, betul. Nah, pulang dia ke rumah. Hari pertama dia bangun, ada koin emas. Hari kedua dia bangun, ada koin emas. Hari ketiga dia bangun, ada lagi koin emas. Di bawahnya kapaknya balik. Jumpa dia dengan iblis tua dia, Pak. Kau mau kemana? Kau ada tempat janji, aku tebang pohon itu. Oh, sekarang jangan kau macam-macam sama aku, kata iblis itu. Langsung dipukul iblis itu. Dia terkapar, Pak. Mengapa kau begitu kuat sekarang? Kemarin mudah aku mengalahkanmu. Kalau waktu pertama dulu kau menebang pohon itu murni karena Allah. Jangankan aku, langit dan bumi pun tidak mampu menahanmu. Tapi hari ini kau menebang pohon ini karena kau tidak menemukan koin emas di bawah langit. Jadi harta membuat lemah ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tanggal 20 bulan Oktober Bapak Isa bisa di kampung kami ceramah Ustaz. Karena agak jauh dari Pekanbaru. Nah, sebentar Pak, saya tengok dulu Pak ya. Bapak Isa, oh bisa Pak. Tapi kami minta maaf ya Ustaz, ya kampung dan namanya tentu kami tidak bisa ngasih amplop yang besar. Oh tidak apa-apa Pak, santai aja. Terima kasih banyak Ustaz. Tolong jatuh ke sana ya. Sejam kemudian nelfon ke kampung lain. Assalamualaikum Ustaz, tanggal 20 Pak Desa ada ayat Ustaz. Udah baru sejam yang lalu terima orang cerita. Itu Ustaz udah agak panitia kalau saya
Ustaz. Kalau kata panitia itu kalau Ustaz bisa sekitar 7 juta, terus tunggu dulu Pak, dia kata 20. Makanya yang kami. Jadi kalau udah sakit, daripada kena kutuk jamaahnya, ada. Jadi introspeksi diri aja, nggak usah bidang lain lagi. Di bidang kami ini aja rawan nih Bu. Bidang kami ini rawan nih. Misalnya ini nih, saya dipakai orang untuk travel umroh, misalnya nih Bu ya. Itu akhirnya saya mencari jamaah karena saya dapat fee 3 juta satu orang. Itu nanti Bu ya bisa berkelahi sama kawan sendiri. Itu jamaah saya tuh Ustaz, apa Ustaz bilang gara-gara darinya Bu ya, dalam bidang apa saja potensi kita mencintai harta itu tinggi. Orang yang jual sapi kurban kadang ngeluh ya Bu. Saya sangka pengurus masjid ini soleh-soleh Ustaz, lupa beli sapi fee-nya ditanya, berapa fee-nya 1 ekor? 500 Pak, sejuta ya. Kalau kami beli di sini, dapatnya sejuta Bu, satu sapi itu. Nah sementara jamaah bayarnya kan penuh, atau dapat sapi yang gemuk itu jadi agak turun jadinya Pak. Nah, kalau yang makan fee itu Bu berzikir itu pecah-pecah mata harus. Kalau soal ibadahnya bukan kami lagi Bu, Masya Allah, Astagfirullah. Akhirnya tanya orang sisa di korban katanya ada 4 juta lagi Pak. Terlupa saya di mana waktu itu. Belum lagi daging Bu kan. Kupon untuk dia aja Pak. Anak menantunya. Kadang ada orang ikut korban ini balik modal dia Pak. Dia ikut korban satu, dapat alamat untuk korban sama kupon panitia. Anak 5 orang panitia semua udah dapat satu seorang. Istri baru tidak. Balik modal ya Pak untuk dia aja daging itu lagi. Saya kan itu tidak terjadi di sini, makanya saya ngomong. Kalau terjadi di sini tidak mungkin lah saya ngomongin. Di sini orang kayak kaya, makanya itu lah gitu ya. Cuma kalau ada perubahan. Nah, kemudian Bu, yang ketiga, apa kata orang Quraisy itu? Kalau mau Muhammad menghentikan dakwah Yaman, dia mau wanita, dia tinggal tunjuk wanita seperti apa dia mau. Nah, suruh pilih Bu, yang mana mau? Dan ini banyak kena umat Islam baik di masa lalu ataupun di masa sekarang. Ibu tahu nggak yang membunuh Ali bin Abi Thalib namanya Abdurrahman bin Muljam, itu penghafal Quran, gelarnya Al-Mukri, kesayangan wanita tak tua. Jadi waktu dia mau menikah dengan seorang perempuan, apa pernikahan perempuan untuk maharnya? Bisa nggak mahar kepala Ali? Gara-gara mau nikahi perempuan itu dibunuhnya, bayangkan tuh, ngeri tuh perempuan. Siapa lagi golongan tabi'in yang murtad? Abdah bin Abdurrahim, mujahid Islam, penghafal Quran, paham Al-Quran, begitu mengepung benteng orang Romawi itu. Selama beberapa hari itu nampak dia ada perempuan Nasrani cantik, bolak-balik, naksir dia. Ditulisnya surat Pak. Bagaimana aku bisa memiliki dirimu? Tidak oleh perempuan itu, tinggalkan agamamu, aku akan menjadi milikmu. Murtad. Itu dari Allah. Jadi memang harus banyak-banyak mendoakan kaum laki-laki, sebab memang yang menghancurkannya adalah godaan wanita. Karena ujian mata kita ini berbeda Bu. Kalau ujian mata perempuan bukan ke laki-laki, tapi ke harta benda. Makanya Bu, lain baju, lain tas, lain baju, lain tas, lain baju, lain tas. Kalau kami tidak Bu, sekaya apapun laki-laki, dompet kami satu Bu. Kami tidak ada dompet pesta, ada dompet harus matching dengan warna baju, tidak ada. Sedangkan singlet bolong tidak boleh ganti. Nah, itu Bu ya.
sampai mu'tas. Kalau mata perempuan laki-laki, cuma ujian mata laki-laki ke perempuan. Ada ulama di Jeddah pernah saya tanya, di Indonesia ini kami itu banyak yang membalut aurat daripada menutup aurat. Bagaimana cara kami menjaga pandangan mata kami agar tidak tertarik dengan hal seperti itu? Dikasih seturatin saya, dipeluknya baru saya, dibisiknya ke telinga saya, masalah kita sama. Dan ada solusinya Pak. Ada solusinya Pak. Jadi memang ini yang menghancurkan itu orang pakai itu, pakai wanita. Bukan berarti wanita ini jahat ya, boleh cuma dipakai untuk jadi senjata untuk menghancurkan. Ada seorang rahib Bani Israel namanya Barsiso. Barsiso ini ibadahnya kuat Pak. Taat, ada 2 orang laki-laki, punya 1 orang adik perempuan. Mereka berdua mau pergi berperang. Berundinglah mereka berdua, ke siapa adik kita ini kita titipkan. Kata kakaknya yang paling soleh di kampung kita di Barsiso, siapa lagi titip itu Barsiso. Awalnya aman Pak, selama berbulan-bulan masih aman. Lama-lama apa cara iblis? Kau tahu sama ilmu agama, masa tak pernah kau ajarkan perempuan itu? Kalau takut kau fitnah di dalam, di luar aja dia bisa. Mulailah Pak, ini mengajarkan agama kepadamu. Duduk di luar. Tentu makin kenal, makin akrab. Setelah akrab, apa kata iblis ini? Kau kan gak kenal sama dia. Kalau kantor makanan, tak usah ketok itu kamarnya, langsung aja masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam, dia tiup iblis angin, aurat perempuan itu terbuka, hancur pertahanan iman Barsiso. Dizinainya perempuan itu, setelah dia zinai, apa bisikan iblis ini? Kalau sempat dia buka suara, hancur karir kau sebagai seorang rahib. Bagus kau bunuh dia lagi. Itulah buatnya membunuh dia. Setelah dia bunuh, dikuburkannya, saudara laki-lakinya datang. Saudara laki-lakinya datang, langsung nangis-nangis rahim ibu. Adik kalian sakit, aku sudah berusaha merawatnya, luka dia tidak selamat. Tidak apa-apa Pak Rahim, makasih banyak, kami sudah merepotkan Pak Rahim. Malamnya, apa jahat iblis ibu? Datang dia ke mimpi 2 orang saudara ini. Sebetulnya adik kalian bukan sakit, tapi dia dizinai oleh Barsiso, kemudian dibunuhnya. Pergilah dua-duanya besok ke sana Pak. Dari kemudian ditunjukkan iblis dalam mimpi itu, benar-benar disalib Barsiso. Pas dia mau dibunuh itu datang iblis juga. Aku yang menyesatkanmu, aku bisa menyelamatkanmu. Caranya sujud kepada aku 3 kali. Bagaimana aku mau sujud tanganku tersalib? Kedipkan aja mataku 3 kali. Tadi kedipkannya matanya ketawa iblis itu, mati kau. Aku takut sama Allah. Akhirnya mati sesat. Nah itu dahsyatnya goncangan ujian pada wanita ini. Jadi mudah-mudahan kita terhindar dari 3 ujian dunia ini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.